Kita mau masuk ke sesi ketiga ya dari pengajaran ini mengenai the grace, the gospel of the grace of God. Sebelum saya mulai, saya ingin sekali lagi seperti biasa mengucapkan terima kasih ke teman-teman kita yang telah membantu untuk bisa mempersiapkan acara ini dari kemarin. Jerih lelah mereka sangat kami apresiasi. Karena kalau orang nggak berada di depan mimbar, kadang-kadang kita nggak tahu. Seolah-olah nih kursi, meja, semua ini bisa terbang ke sini sampai ada begini nih. Seolah-olah itu mujizat, padahal ada orang-orang yang mengerjakannya. Orang-orang yang sangat rendah hati, yang nggak kelihatan di depan kamera. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Oke Bapak Ibu, kita telah membahas 2 sesi mengenai anugerah Allah. Kita telah membahas di sesi pertama mengenai apa itu the grace of God. Bahwa the grace of God itu adalah pribadi Yesus, pribadi Allah. Kita bisa melihat itu di kitab Keluaran 34:5 ayat 6 waktu Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Allah mengatakan kepada Musa, aku adalah pribadi yang penuh belas kasihan dan penuh anugerah. I am the gracious and merciful God. Itu adalah sifat Allah yang Dia ingin kita tahu. Setiap hari kita perlu mengingat itu, bahwa Dia adalah Allah yang penuh anugerah dan belas kasihan. Ya, lalu kita telah bahas juga bahwa di sesi pertama bahwa Yesus adalah perwujudan dari pribadi Allah, atau kita menggunakan istilah Dia adalah, kalau menggunakan istilah anak-anak zaman sekarang, Dia selfie-nya Allah. Kalau mau melihat Allah, ya lihatlah pribadi Yesus. Ya. Lalu kita telah membahas mengenai the finished work of the cross. Karya tuntas di atas salib yang tidak perlu lagi ditambah-tambahkan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. It is finished, it is done. Yesus Kristus telah menyelesaikannya. Lalu di sesi kedua kita telah membahas apa yang grace lakukan. Kita membahas beberapa hal. Bahwa grace menyelamatkan kita, anugerah menyelamatkan kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa dan seterusnya. Ya, jadi kalau boleh dirangkumkan, mungkin bisa ditayangkan slide pertama. Ini kemarin kita mengakhiri dengan slide ini, ya, bahwa the grace of God redeems you from the power of darkness and sin and releases you into your full potential in Christ Jesus. Jadi anugerah Allah itu bukan hanya menebus Anda dari kuasa dosa, kuasa kegelapan, tapi meluncurkan juga dirimu kepada kepenuhan potensimu. Jangan lupa itu di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi selalu Anda kalau baca Alkitab itu selalu ada di dalam Kristus, di dalam Christ, di dalam Christ. Ya, kita perlu hidup di dalam Christ, di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ini semua kita telah bahas. Nah, sekarang saya ingin tanya, karena semua telah Tuhan Yesus lakukan, tuntas, the finished work of the cross, yang kita bahas mengenai dosa, mengenai apapun sakit penyakit, kemakmuran, dan menanggung segala dosa kita, apakah sekarang kita akan mengalami semua itu dalam hidup kita secara otomatis? Apakah kalau saya tahu tentang grace, baca buku tentang grace, saya mendengar tentang grace, saya ke gereja grace, saya belajar di Charis, mendaftarkan sebagai murid, apakah otomatis saya langsung mengalami the grace of God, anugerah Allah dalam hidup saya? Jawabannya adalah tidak. Kita harus merespon terhadap anugerah Allah. Nah, itu saya ada sedikit kata-kata ini yang mungkin kadang-kadang orang suka ini kan, istilah-istilah atau whatever you call it. Coba di halaman kedua. Di situ saya berikan sesuatu yang mungkin Bapak harus ingat. Bapak Ibu harus ingat. Just because somebody paid for your meal, it does not mean that you get full. Hanya karena seseorang membayar makananmu itu tidak berarti Anda langsung menjadi kenyang. Seandainya sekarang saya mengatakan kepada Bapak Ibu setelah acara ini, semua saya undang untuk makan di restoran sebelah. Saya sudah bayar semua makanannya. Begitu Anda mendengar saya bicara begitu, apakah Anda langsung menjadi kenyang? Tidak.
Begitu Tuhan Yesus mengatakan, semuanya sudah saya sediakan. Pengorbananku telah menyediakan segala sesuatu menyangkut kehidupan dan kesalehan. Di 1 Petrus atau 2 Petrus 1. Everything pertaining to life and godliness, Tuhan Yesus sudah sediakan. Apakah saya langsung mengalaminya? Enggak. Nah, ini penting untuk kita pahami. Karena banyak sekali pengajaran di luar sana yang memberi kesan seolah-olah is enough. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. It's the grace of God. Bahkan ada pengajaran yang mengatakan bahwa semua orang pada akhirnya akan diselamatkan masuk ke sorga. Hanya karena Tuhan Yesus telah mati di atas salib. Dia telah membayar dosa umat manusia. It is the truth, itu kebenaran. Tetapi apakah saya langsung mengalaminya? Makananmu saya sudah bayar. Apakah kamu langsung jadi kenyang? Tidak. Harus ada respon dari diri kita. Nah, ini yang seringkali missing dalam kehidupan orang Kristen. Bahwa mereka entah bagaimana pada saat mereka lahir baru diselamatkan, mereka berapi-api. Setelah itu mereka bingung kenapa mereka nggak bisa mengalami setiap anugerah, berkat rohani, berkat jasmani yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Dia sudah bayar, kok gue nggak ngalamin ya. Responmu apa? It is not automatic. Just because somebody paid for your meal, it does not mean that you get full. Anda nggak langsung kenyang. Anda harus pergi ke restoran ke sebelah. Anda harus duduk, ambil makanan, dan makan. Baru kenyang. Amin. Itu sederhana ilustrasinya. Tetapi seringkali kita tetap mengalaminya. Jadi untuk keselamatan pun kalau boleh kita tayangkan di Efesus 2 ayat 8 ayatnya. Di situ dikatakan bahwa untuk bisa selamat dibutuhkan bukan hanya the grace of God, kalau bisa ditayangkan ayatnya. For by grace are you saved through faith. Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Ada dua faktor di situ. Jadi bukan hanya untuk itu saja, tapi untuk segala sesuatu Anda perlu ada grace dan Anda perlu merespon dengan faith. Apapun itu, kesehatan, keuangan, pernikahanmu, masa depanmu, everything pertaining to life, kata Petrus, semua menyangkut kehidupan dan kesalehan sudah ada, disediakan oleh anugerahnya. Anda harus merespon. Nah, ini ayat di Kolose 2 ayat 6 di slide berikutnya. Saya terjemahkan ini ke bahasa Indonesia ulang karena di TB nggak nangkep dengan jelas. Dikatakan begini, as you have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk you in him. Sebagaimana kamu telah menerima Yesus Tuhan, maka seperti itu jugalah kamu menjalani hidupmu di dalam Dia. Nah, bagaimana saya menerima Yesus Kristus Tuhan bagaimana saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam diri saya? Oleh anugerah melalui iman. Sebagaimana kamu menerima Yesus oleh anugerah melalui iman, jalanilah hidupmu juga seperti itu oleh anugerah melalui iman. Sakit, Anda butuh uang, Anda punya masalah di rumah tangga, pernikahanmu, whatever it is, oleh anugerah respon Anda iman. Baru terjadi sesuatu di dalam hidupmu. Porsi iman itu penting. Pengajaran grace tanpa iman nggak lengkap. Maka itu apa yang membuat pengajaran Andrew sangat menonjol dibandingkan pengajaran grace lainnya. Karena dia menyajikannya lengkap. Paulus mengatakan di kitab Kisah Para Rasul, aku tidak lalai menyampaikan pesan Allah, pengajaran kekristenan dengan lengkap. Gereja selama ini tidak terlalu mengajarkannya dengan lengkap pengajaran kekristenan dari Alkitab. Jadi kita nggak maksimal hidupnya. Karena grace telah menjadi begitu fat itu musiman,
mode zaman sekarang, orang terbuai dengan grace, tapi orang lupa porsinya faith. Sehingga tidak mengalaminya. Nah, di sini saya akan buat di tayangan berikutnya, halaman berikutnya kalau boleh ditayangkan, saya buat satu matriks karena kita kadang-kadang perlu melihatnya di layar biar kita mengerti. Ada bagiannya Allah, ada bagiannya kita. Kalau boleh ditayangkan di halaman berikutnya. Jadi di sini anugerah Allah menyelamatkan kita. Apakah otomatis? Tidak, kita harus respon. Bagaimana kita meresponnya? Jika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian, dari antara orang mati, kita diselamatkan. Kalau saya nggak mengaku dan percaya dalam hati, saya nggak diselamatkan. Paham? Itu respon kita. Jadi untuk setiap apapun yang Anda butuhkan, pergumulanmu, ada anugerah Allah untuk itu. Maka itu di Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, datanglah kepada takhta anugerah Allah. Let us therefore boldly come. Mari kita dengan berani mendatangi takhta anugerah Allah agar kita dapat menemukan rahmat, belas kasihannya dan anugerah untuk membantu kita pada saat kita membutuhkannya. Ibrani 4 ayat 16. Ada respon. Anda sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Itu grace. Porsi kita. Ada ayatnya. 2 Korintus 4:13. Karena saya percaya, saya berkata-kata. Lalu di Markus 11:23, berbicaralah kepada sakit penyakitmu. Itu porsi kita. Jadi kalau kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku, dia nggak bisa sembuhkan. Kenapa? Karena ini bagian kita. Kalau Anda nggak melakukannya, Anda berarti nggak percaya kepada firman Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya kalau praise and worship, saya suka terharu, air mata saya suka keluar. Ya, it doesn't matter. Anda mau nangis 1000 kali setiap hari, gak ada maknanya. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu respon, bukan dengan air mata. Itu emosi. We live by faith and not by emotion. Kita hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Nah, jadi Anda boleh isi apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan telah menyediakannya lewat anugerahnya. Semua ini saya buat matriks, jadi Bapak Ibu kalau mau di rumah tambahkan dan semua jawabannya ada di Alkitab. Jadi intinya yang saya mau katakan bahwa grace and faith, anugerah dan iman selalu, always bekerja sama. Always. Grace tidak bisa dinikmati tanpa iman. Jadi ibaratnya satu koin ada 2 sisi. Sisi atas, grace, sisi bawah, faith, iman. Nah kalau gereja cuma kasih Anda koin satu sisi, nggak ada sisi lainnya, gimana Anda bisa pakai itu koin? Paham? Dibutuhkan iman untuk dapat menikmati grace. Coba kita baca Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2 dikatakan dalam bahasa Inggrisnya kalau boleh. Di sini kan, by whom we also have access, ini bahasa Inggrisnya. Kita punya akses, kita punya jalan masuk hanya lewat faith into this grace. Pintu masuknya kepada grace adalah faith. We have access. Kalau Anda nggak ada faith, Anda nggak punya akses kepada grace. Jadi kalau orang bilang, dulu saya ingat pada waktu 2016 teman baik saya, waktu saya ketemu dia di acaranya Andrew Wommack, saya akan hadir di situ sebagai penterjemah. Jadi pada saat istirahat ada teman saya yang lagi ikut-ikutan pengajaran grace.
Saya tanya, gimana pengajarannya? Wah, itu kan faith. Gue sekarang gak ikut faith lagi, gue grace. Maksud lo apa? Dia gak ngerti. Dia hanya ikut arus saja. Hati-hati Bapak Ibu, jangan ikut-ikutan. Jadi orang Kristen jangan ikut-ikutan. We have access, Anda punya akses hanya kepada grace lewat faith. Nah jadi ini saya harus mengulang biar kita nangkap. Jadi di slide berikutnya, saya katakan gini, faith is the currency of the spiritual world, just like money is the currency of the natural world. Jadi iman adalah mata uang di dunia rohani, sebagaimana uang adalah mata uang di dunia jasmani. Jadi Anda mesti bayangkan begini. Anda mesti bayangkan Anda masuk ke toko serba atau mall besar, semua di situ tersedia apa yang menjadi kebutuhan Anda. Everything. Semua yang Anda butuhkan. Lalu Anda masuk dan Anda punya uang banyak. Unlimited, nggak terbatas. Anda kan bisa tinggal ngambil aja dong. Udah disiapin kan, Anda tinggal beli aja. Sama seperti itu di alam roh, we have been blessed with every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Efesus 1 ayat 3. Kita telah diberkati dengan segala berkat-berkat rohani di dalam Yesus. Itu mallnya. Sekarang saya masuk ke alam roh, semua Tuhan Yesus sudah bayar. Tuhan Yesus sudah sediakan, saya nggak pakai iman. Saya bisa nikmatin nggak? Anda miskin. Padahal kita sih dibuat kaya, kita adalah orang yang sangat diberkati. Kita mempunyai iman yang mengalahkan dunia. Jadi iman itu adalah the currency of the spiritual world. Anda bisa dengan apapun Anda menikmati apa yang telah disediakan. Hanya apa yang sudah disediakan. Kalau nggak disediakan, Anda nggak bisa pakai iman untuk itu. Nggak disediakan. Anda nggak bisa beli barang yang nggak ada. Benar nggak? Nah, jadi ini yang kita perlu memahami. Bahwa iman hanya meraih apa yang Tuhan telah sediakan lewat anugerahnya. Faith appropriates what God has made available for us. Nah, banyak orang bertanya, saya akan sedikit dalamin mengenai iman sekarang. Banyak orang bertanya bukan banyak, ada beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, itu iman saya atau iman Kristus? Karena mereka membaca di Alkitab, Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya kan? Seringkali Yesus berkata demikian. Lalu mereka membaca di Galatia 2 ayat 20. I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Aku sudah mati disalibkan bersama Kristus, tapi bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Galatia 2:20. And kehidupan yang kujalani sekarang ini, the life that I now live in the flesh, hidup yang kujalani di dalam daging ini, kujalani dengan imannya anak Allah. Jadi imannya Kristus seolah-olah yang membuat saya bisa berjalan begitu. Nah itu imannya Kristus, Pak. Padahal Yesus bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Mana yang benar? Imannya saya apa imannya Kristus? Jadi banyak orang bingung, bertanya-tanya. Ya, saya akan mencoba menjelaskannya. Bagaimana kita memperoleh iman? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, perkataan Kristus. Iman timbul, jadi sumbernya dari dia dong. Dia dong, perkataan Kristus. Iman timbul. Timbulnya di mana? Di dalam hati Kristus apa dalam hati saya? Di dalam hati saya. Timbul dia yang memperkatakannya, timbulnya di dalam hati saya. Jadi imannya siapa? Ya sekarang sudah timbul di hati saya, siapa yang bertanggung jawab? Hati saya, tubuh saya, tanggung jawabnya milik siapa? Milik Yesus. Milik saya. Ada tanggung jawab. Maka itu Tuhan Yesus bilang, jadilah sesuai imanmu, aku sudah kamu kasih iman kepadamu. Pergunakan dong. Nah ini yang kebanyakan pengajaran grace, menggunakan istilah,
oh itu imannya Kristus. Ya oke, saya mengerti itu iman sumbernya dari Kristus. What next? Porsi saya apa? Ada nggak bagian saya? Anda pernah tanya itu nggak? Kalau Anda nggak pernah tanya, Anda nggak pernah respon, Anda nggak akan ngalamin. Paham ya? Ada banyak di luar sana pengajaran yang enak menggelitik telinga kita untuk didengar. Tapi bisa diterapkan nggak dalam hidupmu? Karena segala sesuatu Yesus telah bayar dengan darah dan tubuh dan nyawanya. Ya, jadi sebenarnya ya iman itu memang kerjasama antara perkataan Kristus dan hati saya. Baru lahirlah iman. Sumbernya memang dari dia, tapi jangan hati-hati. Jangan setelah iman timbul dari saya, nanti saya akan tunjukkan. Seolah-olah terus tergantung saya semuanya. Enggak juga. Karena kita ada di dalam Kristus. Jangan lupa porsi itu. Nah, saya akan berikan contoh dari Alkitab, Bapak Ibu, untuk melihat semua ini mengenai kerjasama antara grace and faith, anugerah dan iman. Dan kenapa muncul istilah imannya besar, imannya kecil. Kenapa bisa itu ada? Biar Bapak Ibu bisa nangkap ini. Coba kita baca Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, Matius 14. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini kerjasama antara anugerah yang disediakan oleh Tuhan Yesus, empowerment, pemberdayaan, to enable, membuat Petrus bisa berjalan di atas air, anugerah. Begitu Petrus mendengar kata "datanglah", iman bangkit. Iman timbul dari pendengaran perkataan Kristus. Dia bangkit dan dia berjalan di atas air. Ada hasilnya. Grace and faith bekerja sama. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Seandainya murid-murid Yesus lainnya di luar Petrus berjalan di atas air, mereka akan bisa tetap melakukannya atau tidak? Bisa iya, bisa tidak, tergantung iman mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus karena Petrus bertanya. Murid-murid lainnya bertanya enggak? Enggak bertanya. Faith hanya bisa appropriate apa yang menjadi, hanya bisa meraih apa yang menjadi kebutuhanmu yang Tuhan Yesus sediakan. Itu kebutuhan murid-murid lainnya enggak? Seandainya murid-murid lainnya mau jalan di atas air, Tuhan aku juga mau. Paham nggak? Anda mesti mempersonalize firman itu bagi dirimu. Jangan ada iman ikut-ikutan. Nah, ini saya ingat kesaksian yang diberikan oleh Yonggi Cho, almarhum di Korea Selatan. Dulu pernah menyaksikan bahwa ada 3 orang hamba Tuhan, orang Kristen yang sedang dalam pelayanan.
Mereka melintasi satu sungai yang dalam dan mereka menggunakan ayat ini untuk berjalan di atas air. Tiga-tiganya tenggelam dan mati. Ya. Iman dipakai untuk apa yang disediakan. Kadang-kadang kita suka kebablasan dengan iman. Kita melihat di sebelah rumah kita ada tanah kosong. Dalam nama Yesus aku klaim tanah ini untuk diriku. Itu imanku. Disediakan gak oleh Tuhan? Lalu dia mulai marah-marah kalau orang sebelah gak mau jual tanahnya. Mulai sogok kiri, sogok kanan. Bisa kebablasan juga imanmu kalau nggak tahu cara menggunakannya. Nah, jadi Petrus dapat berjalan di atas air karena ada kerjasama antara anugerah dan iman. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Jangan kita berhenti di situ. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Bahasa Inggrisnya, oh you of little faith, iman yang kecil. Oh kamu iman yang kecil, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Anugerah Tuhan sudah sediakan. Iman dia sediakan lewat perkataannya. Kita hanya merespon. Dalam kita merespon, kita akan kelihatan iman kita kecil atau besar. Berdasarkan apa? Iman tuh ukurannya cuma satu. Iman sebesar biji sesawi. Iman tuh satu. Kalau iman satu kok ada yang besar, ada yang kecil sih? Apa yang Petrus lakukan yang membuat imannya kecil? Padahal dia hanya butuh iman satu ukuran. Sebesar biji sesawi. Ya kita lihat apa yang Petrus lakukan. Kita lihat ke ayat 29, kembali ke ayat 29 tadi. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan imannya mengecil. Kalau Anda sudah merespon anugerah dengan iman, lalu Anda membalikkan pandanganmu kepada masalah dan dunia, imanmu mengecil. Iman itu stabil, tetapi kalau Anda fokus kepada imanmu yang sebesar biji sesawi, iman ini begitu besarnya bisa memindahkan gunung. Tapi ukurannya tetap sama, kuasanya. Karena ada kuasa ilahi. Begitu Anda memalihkan pandanganmu dari perkataan Yesus, tujuan ilahi dalam hidupmu, imanmu menciut. Waktu Tuhan suruh saya bangun sekolah Charis, itu ada grace. Ada perkataan Tuhan, saya respon dengan iman. Ada saat-saat saya mau mundur, saya nggak tahan, nggak kuat. Apa yang saya lakukan? Karena saya melihat situasi di luar, saya melihat tantangan, beratnya, godaan dan segala macam, saya menciut iman saya. Saya ada saat-saat saya mau menyerah. Tapi saya mengerti kebenaran ini, saya harus kembali fokus kepada perkataan Yesus. Maka itu ayat yang di berikutnya coba ditayangkan. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, ini ayat yang sangat luar biasa. Marikah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan perkataannya dan janjinya.
yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya bahasa Inggrisnya looking unto Jesus, the author, dia yang mulai iman kita dan dia adalah the finisher yang menyelesaikannya sampai sempurna. You have to keep looking unto Jesus all the way until the end. He is the author and the finisher of our faith. Kalau Anda nggak tuntaskan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam hidupmu sampai tuntas, Anda nggak menikmati grace. Saya kasih satu ilustrasi lagi. Kita semua tahu kisah Daud dan Goliat, betapa kita terkesimanya, terharu melihat Daud. Kita cuma tahu porsi depannya. Saya akan kasih tahu kepada Bapak Ibu. Seandainya Daud melemparkan batu itu dan mengena Goliat, setelah kena dia kabur, Daudnya, dia akan melihat mujizatnya. Kadangkala Bapak Ibu, peperangan terberat adalah menunggu. Setelah dia melempar batu itu kena Goliat, the biggest battle, pertarungan yang terberat menunggu sampai melihat musuhmu tumbang jatuh ke tanah dan mati. Sampai kankermu itu ludes hilang. Sampai utang-utangmu lunas. Sampai penyakit apapun itu hilang. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena grace and faith meluncurkanmu kepada kepenuhan dari hidupmu di dalam Kristus Yesus. Untuk setiap masalah Bapak Ibu, ada grace tersedia, ada iman tersedia. Responin. Nah, kadang-kadang iman itu bukan hanya perkataan murni dari Alkitab. Kadang-kadang Tuhan akan berbicara kayak sekarang Tuhan menyuruh saya membuka sekolah keris, kan gak ada di Alkitab. Irwan akan buka sekolah keris, kan gak ada. Itu mesti Roh Kudus yang menyingkapkannya kepadamu. Jadi kalau Roh Kudus menyingkapkan sesuatu kepada Anda, apakah itu masalah pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, dia tunjukkan. Roh Kudus menunjukkannya dan dia bersaksi dengan dirimu, dengan damai sejahtera dan segala macam peneguhan. Anda respon dengan iman. Kalau pada saat-saat Anda belum lihat hasilnya, ingat Daud. Having done all to stand. Setelah melakukan segala sesuatu, Daud dan dia berdiri, berdirilah. Efesus 6 ayat berapa? 5 atau 6. Having done all to stand, setelah melakukan segala sesuatu agar kita bisa berdiri, ya berdirilah. Jangan lari, jangan tumbang. Berdirilah. Posisi kita hanya perlu berdiri setelah kita melakukan segala sesuatu. Baru Anda melihat apa yang Anda inginkan, apa yang Tuhan telah janjikan terlaksana dalam hidupmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya anjurkan untuk kita berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia sangat gracious, penuh anugerah dan belas kasihan. Merciful. Datang kepada dia. Apapun yang menjadi kebutuhanmu. Saya pernah katakan di sekolah ini bahwa Tuhan Yesus berspesialisasi di hal-hal yang mustahil. Yang manusia gak bisa beli, gak bisa selesaikan. Dia bisa. Jadi datanglah kepada dia. He is the author and finisher of our faith. Mari kita bangkit berdiri. Nanti akan ada pendoa-pendoa di sini yang akan mendoakan Bapak Ibu yang punya pergumulan. Mereka telah dilatih di sekolah ini, jadi apapun yang menjadi pergumulanmu, ya datang ke depan nanti biar didoakan. Tapi sekarang saya akan mendoakan secara umum saja. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Bapa atas anugerah dan kebaikan Tuhan.
Kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak berhenti-hentinya memperhatikan keadaan kami dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan belas kasihan-Mu. Dan terima kasih Roh Kudus yang menuntun kami, mengajarkan kami segala sesuatu. Aku ucapkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengetahui isi hati mereka, pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan oleh anugerah-Mu dan lewat iman yang ada di dalam diri mereka lewat perkataan-Mu. Mereka dapat meraihnya dan melihat perkara-perkara besar itu diruntuhkan. Masalah-masalah mereka dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irwan untuk sharing firman-Nya. Saya bagikan sedikit yang saya dapat tadi ya. Di awal Pak Irwan kasih tahu tentang kita ditraktir makan, tapi kita nggak akan pernah kenyang kalau kita belum makan. Itu ilustrasi, kalau bicara tentang makanan itu ilustrasi yang sangat mudah diingat buat saya. Jadi saya menyadari kenapa dulu saya kayaknya hidup begitu saja. Firman itu begitu luar biasa, indah, menyenangkan, banyak berkat. Kok saya begitu-begitu aja hidupnya, nggak sesuai dengan apa yang di firman. Ternyata saya nggak makan apa yang Tuhan sudah sediakan gitu. Saya udah ditraktir semua, satu mall dia udah kasih buat saya itu semua. Tapi satu pun saya nggak nikmatin. Itu yang bikin saya nggak menikmati apa yang Tuhan sediakan. Dan puji Tuhan, terima kasih Pak Irwan buat hari ini. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa untuk dibawa pulang. Roh Kudus memberikan pengertian buat kita semua. Terima kasih untuk seluruh partner yang telah memberikan dukungan dana dan doa untuk ministry ini. Kami berdoa Bapak Ibu yang terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwa Bapak Ibu baik-baik saja. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang juga kami terima melalui Bapak Ibu dalam ministry ini. Charis Devotion merupakan salah satu kegiatan dari ministry ini yang bertujuan untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, untuk mengenal dan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberkati acara Charis Devotion. Saat ini di layar tertera nomor rekening. Bapak Ibu bisa mentransfer dan mencantumkan keterangan Charis Devotion. Saya akan bagikan satu ayat buat kita terambil dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Kita perlu terus menyadari bahwa kita itu sudah diberkati oleh Bapa di surga. Supaya apa? Supaya kita juga bisa memberkati orang lain. Dan ini berbicara tentang pengelolaan. Kita tahu bahwa kita itu pengelolanya, sumbernya Tuhan kita. Ketika kita dengan setia mengelola apa yang kita punya, percaya bahwa kita akan diberikan tanggung jawab untuk mengelola yang lebih besar. Jadi mari kita terus belajar mengelola apa yang kita punya saat ini dan kita tetap percaya kepada Dia yang adalah sumber kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima. Kami mengucap syukur bahwa ada anugerah yang Kau sediakan buat kami dan kami meresponinya dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat semua Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini dan juga seluruh partner yang mendukung Charis Devotion. Kami berdoa memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dan kami mau terus berjalan, kami mau terus menikmati firman yang menjadi kekuatan buat kami mau hidup di dalamnya dan menjalani kehidupan kami dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Yesus Kristus yang terus memberikan kekuatan buat kami, Roh Kudus yang terus memberikan pengertian dan pengajaran buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. You want me.